Perkenalkan, nama saya Witra Fiza dan dua teman saya Elvina Maharani. Saya Rizka Salwa Zafira. Nah, tebak kita ada di mana? Kita ada di P2MKP Kawan Sejati. Hilir. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana sih rasanya belajar langsung di tengah kolam budidaya ikan? Tempat kami PKL, ini jawabannya. Halo semuanya, kali ini kami mau ajak kalian kenalan dulu sama tempat kami PKL kemarin. Namanya P2MKP Kawan Sejati, yang berlokasi di pinggir Sungai Kapuas, Kecamatan Mempawah Hilir. Tempat ini bukan tempat sembarangan loh. Sudah berdiri sejak tahun 2007 dan sampai sekarang masih aktif dalam budidaya ikan air tawar, terutama ikan mas, ikan nila, dan ikan patin. Jadi bisa dibilang P2MKP ini punya pengalaman panjang dan sudah sangat dikenal loh. Awalnya P2MKP cuma merupakan kelompok pembudidaya biasa, tapi karena mereka terus aktif, konsisten berkembang, dan menunjukkan kontribusi nyata, akhirnya mereka resmi ditetapkan sebagai pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan oleh Kementerian. Seiring berjalannya waktu, fasilitas di sini juga semakin lengkap. Bayangin aja ya, pada tahun 2017 mereka sudah memiliki 352 unit keramba, dan tahun 2021 dan 2022 mereka juga mendapatkan bantuan pemerintah untuk membangun mes dan ruang pelatihan. Jadi, bagi kami yang magang di sini, tempat ini sudah sangat siap dan nyaman untuk belajar secara langsung di lapangan. Yang bikin kami semangat, P2MKP ini nggak cuma fokus di budidaya aja, tapi juga di tempat belajar untuk siswa dan mahasiswa. Banyak banget pelajar dan mahasiswa seperti kami yang datang ke sini buat dapetin pengalaman nyata. Bukan cuma teori, tapi langsung praktik, langsung pegang, langsung terjun ke lapangan. Nah, sebelum mulai kegiatan PKL, kami udah tahu banget kalau kami sedang belajar di tempat yang gak cuma berpengalaman, tapi juga berkontribusi besar di bidang perikanan. Nah, yuk ikuti kegiatan kami. Jadi, kegiatan kami dimulai dengan pemeriksaan kondisi keramba jaring apung yang digunakan. Saat pengecekan, kami menemukan beberapa bagian waring jaring yang mengalami kerusakan ringan, sehingga perlu dilakukan penjahitan ulang. Dari sini, kami belajar bahwa persiapan wadah merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam budidaya ikan. Kami mulai dengan mengangkat jaring ke atas, lalu menjahit bagian-bagian yang sobek dan dibantu oleh teknisi yang juga mengajarkan kami teknik menjahit jaring dengan jarak yang benar. Setelah selesai, jaring kembali dipasang dan dipastikan dalam kondisi siap. Pengalaman ini menjadi pembelajaran awal kami dalam mengenal standar kesiapan wadah budidaya di semester KCA. Setelah persiapan, kami langsung melanjutkan ke tahap pengamatan awal ikan mas yang sudah lebih dulu ditebar oleh pihak pengelola sebelum kami datang. Saat pertama kali melihat, kami langsung kagum. Ikan-ikannya tampak segar, sehat, dan sangat aktif. Rasanya bangga bisa ikut terlibat dalam proses pembesaran ikan yang kondisinya optimal seperti ini. Dari sini kami belajar bahwa mengetahui kondisi awal ikan sangat penting sebagai besar evaluasi keberhasilan budidaya ke depannya. Kegiatan selanjutnya adalah pemberian pakan. Pakan yang digunakan adalah pelet terapung merek Yihai 662 atau 662. Dan kami juga menambahkan M4 untuk meningkatkan mutu pakan dan merangsang nafsu makan ikan, serta mendukung pertumbuhannya. Pakan diberikan 3 kali sehari, dari pagi, siang, dan sore. Dan yang menarik, selama PKL ini, pemberian pakan tidak menggunakan dosis berbasis persen biomasa seperti di teori, melainkan mengikuti sistem satiasi, yaitu menyesuaikan dengan nafsu makan ikan. Kami akan berhenti memberi pakan ketika ikan sudah terlihat kenyang. Setiap hari, kami juga rutin melakukan pengecekan kualitas air sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan sore. Parameter yang kami ukur adalah suhu dan pH, menggunakan termometer digital dan pH meter digital. Proses ini penting banget buat kelangsungan hidup ikan. Selain itu, setiap minggu sekali kami juga melakukan sampling untuk memantau pertumbuhan ikan. Dalam kegiatan ini, kami mengukur berat dan panjang ikan secara berkala untuk memastikan bahwa pertumbuhan berlangsung sesuai harapan.
Rasanya luar biasa ketika melihat hasil kerja keras kami selama 1 bulan mulai terlihat nyata dan cukup memuaskan. Namun PKL ini bukan hanya soal kegiatan teknis. Kami juga belajar banyak hal penting lainnya, seperti kemandirian, kedisiplinan, kerja tim, dan bagaimana bersosialisasi dengan baik di lingkungan baru. Gak cuma itu loh, setiap kegiatan kami juga diawasi oleh kamera CCTV yang tersebar di berbagai sudut area kerja. Keren banget kan? Jadi setiap langkah dan aktivitas kami benar-benar terpantau. Dan hal ini bikin kami jadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap pengerjaan yang kami lakukan. Dan yang gak kalah serunya, setiap Sabtu dan Minggu, baik pagi maupun malam hari, kami juga mendapatkan sesi motivasi, materi teori, hingga ilmu langsung dari para pembina dan struktur organisasi di P2MKP. Mulai dari teknik budidaya, manajemen, sampai etika kerja. Buat kami ini bukan cuma tempat PKL, tapi benar-benar jadi tempat belajar dan berkesan sekali. Dan segini dulu ya, seru banget kan? Terima kasih yang sudah ngikutin sampai akhir. Sampai ketemu di kegiatan seru selanjutnya. Bye-bye!